Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anis Bahrudin dengan NRP 2035 201026 akan mempresentasikan materi pembelajaran beton pratekan 3 konsep perhitungan balok beton pratekan. Yang pertama yaitu ada konsep transformasi. Gaya prategang mentransformasi material beton menjadi bahan yang homogen dan elastis. Kemudian beton sebagai bahan yang homogen dan elastis diberi gaya aksial tekan awal sehingga beton mampu menerima beban yang menyebabkan terjadinya tegangan tarik dari beban luar. Kemudian konsep yang kedua yaitu konsep C-line, yaitu gaya prategang sebagai kombinasi kerja baja mutu tinggi dengan beton, kombinasi kerja antara beton sebagai penahan tekan dan baja mutu tinggi sebagai penahan tarik. Dengan demikian, resultan gaya pada kedua bahan membentuk kopel momen yang akan digunakan menahan beban luar. Kemudian konsep perhitungan yang ketiga yaitu load balancing, yaitu gaya prategang sebagai penyeimbang beban. Konsep ini memanfaatkan prategang sebagai cara untuk membuat seimbang beban dan gaya pada batang atau balok. Kemudian penerapan dengan menganggap beton sebagai benda bebas yang didukung oleh suatu beban sebagai pengganti tendon yang bekerja sepanjang bentang. Untuk konsep perhitungan yang pertama, diketahui balok beton pratekan post tension dengan penampang persegi seperti gambar di atas memiliki bentang 8 meter, kemudian eksentrisitas kabel E 150 mm, berat jenis beton 25 kN per meter kubik dengan FC aksennya 40 MPa, kemudian FPU 1860 MPa, tegangan efektif 0,75 dikalikan FPU, jumlah strandnya 12 buah, diameter strand 11,031 mm, dan beban luarnya 37,5 kN per meter dengan Y 400. Kemudian yang ditanyakan tegangan yang terjadi pada penampang di tengah bentang, sisi bawah, sisi atas, di CGC dan di daerah CGS dengan kondisi transfer dan servis. Untuk penyelesaiannya yang pertama, dilakukan perhitungan momen inersia seperti yang terlihat di layar, kemudian luas penampang baloknya, kemudian perhitungan beban sendiri 0,4 dikalikan berat jenis beton, kemudian beban berat totalnya, berat sendiri ditambah beban merata, yaitu 10 ditambahkan dengan 37,5 didapatkan sebagai berikut. Kemudian untuk momennya 1/8 Q total dikalikan bentang kuadrat didapatkan 380. Kemudian tegangan beton sisi atas. Untuk tegangan beton sisi atas, rumus tegangan efektif per luas penampang dikurangi tegangan efektif dikalikan E dikalikan Y dibagikan inersia, kemudian ditambah momen dikalikan Y dibagi inersia didapatkan 6,63 MPa. Kemudian untuk beton sisi bawahnya, rumusnya tegangan efektif dibagi luas penampang ditambah tegangan efektif dikalikan E dikalikan Y dibagi inersia, kemudian dikurangi momen dikalikan Y dibagi inersia didapatkan 1,3
MPa. Untuk tegangan beton di daerah CGC, tegangan efektif dibagikan dengan luas penampang dengan Y sama dengan 0, didapatkan 4 MPa. Kemudian untuk tegangan beton di CGS, dengan rumus tegangan efektif dibagi dengan luas penampang ditambah tegangan efektif dikalikan E per inersia, kemudian dikurangi momen dikalikan E per I dengan Y sama dengan E, didapatkan 3,02 MPa. Untuk konsep perhitungan yang kedua, yaitu konsep C-line, masih dengan soal yang sama dan diketahui yang sama dengan soal pertama. Untuk yang ditanyakan hanya sisi atas dan sisi bawah. Untuk penyelesaiannya dicari inersia per 12B dikali H pangkat 3, didapatkan sebagai berikut. Untuk A, B dikalikan H, didapatkan sebagai berikut. Berat sendiri, kemudian berat total, kemudian mencari momen total. Untuk resultan gaya yang terjadi pada bagian beton tekan sama dengan F efektif. Kemudian gaya ini bekerja dengan lengan momen kopel M dikalikan resultan gaya sama dengan momen bagi E efektif atau F efektif didapatkan sebagai berikut. Kemudian letak F efektif terhadap sisi bawah Y dikurangi E didapatkan 250, sehingga posisi resultan gaya terhadap sisi bawah sebagai berikut. Demikian posisi resultan gaya terhadap CGS, yaitu 87,52 mm. Untuk tegangan betonnya sendiri, rumusnya F efektif per A dikurangi F efektif dikalikan C dikalikan Y per inersia tambah momen kali Y per inersia didapatkan 6,62 MPa. Untuk tegangan beton sisi bawahnya, tegangan efektif per luas penampang ditambah tegangan efektif dikalikan Y dikalikan C per inersia dikurangi momen dikalikan Y per inersia didapatkan 1,37 MPa. Untuk konsep perhitungan yang ketiga, masih dengan soal yang sama, dengan diketahui juga sama, ditanyakan penampang tengah bentang sisi atas dan sisi bawah. Untuk penyelesaiannya dicari inersia dan luas penampang, berat sendiri, berat total, kemudian resultan gaya yang terjadi di bagian beton tekan. Untuk P 1600 kN dengan H sama dengan E sama dengan 150. Untuk Q angkat dengan rumus 8 dikalikan P dikalikan H per L kuadrat didapatkan 30 kN per meter arah ke atas. Kemudian Q seimbang, Q total min Q angkat didapatkan 17,5 kN per meter arah ke bawah. Kemudian momen seimbangnya 1/8 dikalikan Q seimbang dikalikan L kuadrat didapatkan 140 kN meter. Untuk tegangan beton sisi atasnya dengan rumus tegangan efektif dibagikan luas penampang ditambah momen seimbang dikalikan Y per inersia didapatkan 6,62 MPa. Untuk tegangan beton sisi bawah dengan rumus tegangan efektif dibagikan luas penampang dikurangi momen seimbang dikalikan Y dibagi inersia didapatkan 1,374. Dari ketiga konsep tersebut, untuk hasilnya
untuk hasilnya sendiri didapatkan hasil yang sama. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.